Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Ini banyak yang inbox saya minta dicontohkan untuk penyusunan pakan seperti apa yang mudah gitu ya. Coba ini saya akan, kemarin sudah kita eh, sampaikan ya, bahwa sumber serat di antara jas rumput odat, tepung jagung, daun pisang, kulit kopi, titen kedelai, selemper atau tumpi jagung. Karbohidrat kemarin kita contohkan ada dedak padi atau begatul, kemudian jagung, polar, ketela, tepung roti, dan juga tetes tebu atau molase. Terus untuk yang sumber protein ada bungkil kopra, bungkil kedelai, ada ampas kedelai, ada daun turi, ada daun lamtoro, dan lain-lain. Nah, ini ada juga tabel-tabel pakan yang kemarin sudah kita share. Ini contoh dari tabel pakan yang bisa digunakan untuk panduan nanti dalam membuat ini ya, ransum pakan. Nah, ini juga ada, nanti kita share di grup. Ini yang ampas-ampasan sama limbah-limbah. Kalau ini yang eh, rumput ada dedak, kapek, dan lain-lain juga. Ya, kita buka aplikasinya. Nanti ada aplikasi seperti ini ya. Ini adalah formulator untuk kita gunakan sebagai pembantu saat kita menghitung eh, nutrisi atau pakan ternak yang akan kita gunakan. Ini misalkan aja ya, misalkan bahan yang digunakan apa ini yang paling mudah. Ini saya kenalkan dulu untuk aplikasinya ini. Di sebelah sini nanti yang diritan nomor ini, kita tinggal masukkan nomor entry ini, bahannya nomor berapa kita masukkan di sini. Terus kemudian untuk sini nanti akan terisi otomatis saat nomor ini diisi, dan di yang kolom biru ini bisa diisikan harga dari bahan-bahan yang akan kita gunakan, nanti diisikan di sini supaya kita bisa mengkalkulasi juga apa namanya, harga dari bahan-bahan yang nanti akan kita susun. Terus di sini ada SP, ini spesifik bahan sebagai sumber apa. Kalau SP itu sumber protein, SP plus E itu berarti sumber protein dan energi atau protein dan karbohidrat. Terus kemudian SSK ini adalah serat kasar. SP sumber protein. Nah, ini coba ya, saya zoom dulu. Nah, di sini ada macam-macam bahan. Di sini tinggal nanti kita pilih bahan apa yang akan kita gunakan. Nanti coba akan kita contohkan beberapa macam bahan yang mudah kita temui. Terus nanti hasil dari setelah ini dimasukkan ya, setelah bahan-bahan dimasukkan di sini nomor ini, jadi nomor yang entry ini kita masukkan bahan apa yang mau kita gunakan, kita masukkan ke sini. Kemudian nanti yang di kolom kedua yang penyusun konsentrat ini, di sini kita masukkan berapa kilo dari masing-masing bahan ini, dan totalnya harus 100 kilo. Ini nanti kita coba ya, misalkan ada apa ini, onggok atau ampas singkong ya, onggok atau ampas singkong. Kita contohkan kita akan menggunakan onggok kering nomor 31 di sini. Jadi kita masukkan ini udah 31 onggok kering. Ada ini kita gunakan onggok kering kulit kopi. Nah, yang ketiga kita tambahkan apa ini, rumput gajah ya, rumput gajah. Nah, ada rumput gajah di kolom 61. Nanti akan berubah sendiri jadi rumput gajah. Misalkan sini dimasukkan bahan harga nggak apa-apa, misalkan ini 2100, misal kulit kopi ini 1700 misalkan ya, 1700 misalkan. Nanti bisa dirubah-rubah, dan rumput gajah misalkan 800 rupiah per kilo. Coba terus nanti bahannya apa lagi, misalkan untuk proteinnya
daun yang berprotein tinggi ini saya contohkan dengan dedaunan aja biar mudah. Misalkan daun apa ini, gamal ya, daun gamal, ada daun gamal, misalkan kita masukkan daun gamal 59 ya tadi ya, ada daun gamal. Terus tadi ada juga jungle jagung tadi nomor 39. Coba kita contohkan jungle yang sudah digiling ini 39. Jungle jagung nomor berapa ini? Jungle jagung 39 ya. Nah 39 jungle jagung. Terus kemudian ada apa lagi, daun singkong, daun singkong 64 ya. Saya coba daun singkong dan daun turi ada nomor 67 tadi ya, daun turi. Nah coba kita gunakan bahan-bahan ini, misalkan ini gamal ya, tadi terputus ya, mohon maaf, kita ulangin dari awal. Jadi tadi sudah kita masukkan gamal, terus tongkol jagung. Misal tongkol jagung ini misalkan berapa, 1500 misalkan yang udah digiling. Terus daun singkong misalkan 500 rupiah, daun turi ini misalkan 500 rupiah juga. Ini bisa dirubah-rubah ya nantinya. Nah coba akan kita susun jadi untuk ruminansia usahakan PK nya antara 13-14 ke atas ya, biar mencukupi untuk kebutuhan, setidaknya untuk nanti penggemukan itu sudah bisa memperlihatkan hasil yang lumayan dengan PK segitu. Ini kita isikan 0 aja ya, bahannya kosong ini kita ganti jadi 0. Misalkan onggok kering di sini kita gunakan berapa ini, 8 kilo ya, misalkan 8 kilo onggok kering. Terus kemudian kulit kopi 5 kilo. Misal rumput gajah ini berapa, rumput gajah 20 misalkan 20 kilo. Ada gamal, coba kita kasih 15 kilo gamal. Tongkol jagung atau jungle ini misalkan 15 kilo juga. Terus ada daun singkong, kita pakai berapa, 15. Daun turi ini misalkan 10 kilo. Ada berapa ini, 88. Ada yang kurang ya, onggok kering, kulit kopi, rumput gajah, gamal, jungle. Nah jungle-nya ini yang kurang, ini belum ada premix ya, kita tambahkan premix lagi di sana. Mineral mix itu 28. Terus ada molase itu 27, kita tambahkan ini ya, 27 molase. Nah ini ada tambahan lagi, ini kita kasih misal molase 2 kilo dan mineral mix 1 kilo, sudah 91. Coba kita tambahkan onggok keringnya 8 kilo, kulit kopinya 5, rumput gajah misal 20 ya, rumput gajah 20, gamal 15, tongkol jagungnya misal sini tongkol jagung 20 ya, 96, daun turinya 10. Ini kita tambahkan jadi misalkan 14 ya biar genap. Nah kan sudah 100%. Nah jadi tinggal gini, setelah kita masukkan bahan-bahan tadi, terus ini kilonya di sini sudah kita masukkan,
ada onggok kering kita kasih 8 kilo, kulit kopi 5 kilo, rumput gajah 20 kilo, gamal 15 kilo, tongkol jagung atau janggel 20 kilo, daun singkong 15 kilo, daun turinya 14 kilo, mineral mix 1 kilo, dan molasenya 2 kilo. Nah, nanti untuk probiotik misal menggunakan Revit ya dikosongin aja di sini, nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa. Nah, ini sudah ketemu ya untuk BK, bahan keringnya 86,8%. Terus PK nanti diperhatikannya serius di PK ini. PK ini di antara 13 ke atas. Terus kemudian TDN ini usahakan kalau bisa tinggi lebih baik TDN. Jadi ya minimal ada 55 atau 50. Apa namanya 60 atau 70 sebenarnya TDN yang dibutuhkan. Cuma ini nanti setelah difermentasi kan bahan-bahan ini TDN-nya akan naik. Jadi harapan nanti setelah difermentasi TDN-nya akan bisa mencukupi di atas 60 atau 70 nanti gitu. Ini untuk energi ketemu 2520. Jadi ini sudah mencukupi ya untuk kebutuhan hidupnya. Usahakan energi itu di atas minimal 2300 gitu. Ya, ini jika kita hitung biaya pengolahan ya, biaya operasional 300, kemudian bahan-bahan tadi setelah kita masukkan harga kilonya seperti ini, ketemu harga bahan itu 933 rupiah dari komposisi ini ya. Kalau kilonya berubah nanti harga ini berubah otomatis, dan kita ketemu harga pakan per kilonya 1233. Jadi dengan seperti ini kita nanti bisa menentukan biaya-biaya yang komponen biaya yang akan kita ini ya, kita masukkan ke pembukuan atau perhitungan dari ternak kita nanti. Jadi seperti itu penggunaan aplikasi ini. Nah, ini yang di sini ini kan misalkan ada bungkel kelapa, penggunaannya ini yang dianjurkan kurang dari 21%. Ampas kecap harus di bawah 15%. Nah, ini yang ada batasan-batasan seperti ini nanti diperhatikan, jangan sampai melebihi dari ambang batas yang ada di sini ya. Jadi tadi kita pakai kulit kopi sebagai contoh, sebenarnya harus kurang dari 16%. Jadi kalau 100 kilo itu 16 kilo. Jadi nanti kalau penggunaannya nggak boleh lebih dari 16 kilo. Itu contoh-contohnya. Nanti misalkan mau dirubah di kolom ini ya, yang berapa ini 51 ke bawah, ini bisa diisi sendiri. Misalkan ada bahan yang di kolom atas ini belum ada, ditambahkan di yang dari 51 ke bawah ini bisa diganti-ganti. Misal ini kan ada ubi jalar, ini bisa kita gantikan di sini. Lamtoro misalkan. Nah, ini bisa diganti. Lamtoro itu PK-nya agak tinggi, jadi Lamtoro itu PK-nya sekitar 23, kita ganti 23. TDN Lamtoro sama seperti daun turi. Serat kasarnya Lamtoro itu ada 12, lemak kasar Lamtoro itu ada 3. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti tinggal digonta-ganti sesuai dengan apa yang mau kita gunakan di bahan tersebut. Nah, gitu teman-teman, rekan-rekan ternak semua. Jadi yang penting angka di sini nanti di kolom penyusun komposisi konsentrat ini angkanya harus 100 kilo, dan di bahan ini diperhatikan nanti batasan-batasan yang ada di kolom sini. Terus untuk bahan-bahan ini bisa dipilih, nanti kalau ada yang kurang bisa lihat di tabel atau di Google, tinggal kita masukkan di kolom ini 51 ke bawah ini untuk memasukkan bahan yang baru. Nah, setelah ketemu seperti ini, berarti langkah kita tinggal mencampur semua bahan-bahan ini seperti yang sudah komposisinya sudah kita tulis di sini ya. Nanti tinggal kita campur, kemudian sebaiknya bahan pakan ini difermentasi untuk menaikkan nilai nutrisi dan juga TDN-nya. Dan ini juga menghindari bibit-bibit telur cacing, kemudian ada telur siput dan lain-lain yang terkadang bisa menyebabkan cacingan di hewan. Jadi setelah difermentasi nanti telur-telur cacing atau ada parasit-parasit di situ bisa mati. Nanti kalau untuk misalkan menggunakan probiotik Revit misalkan, nggak usah dimasukkan sini, nggak apa-apa. Nanti untuk
penggunaan probiotiknya bisa sesuai yang ada di label dari probiotik. Gini teman-teman, aplikasi sederhana untuk penyusunan konsentrat nanti bisa dipraktekkan ini bisa dibuka di HP aplikasi ini untuk penyusunan konsentrat sederhana. Jadi cukup membantu supaya kita punya gambaran dari nilai nutrisi yang akan kita berikan ke ternak kita. Gitu teman-teman, terima kasih atas waktunya. Ditunggu updatean lagi untuk materi lanjutan. Ini semoga bisa rutin membuat materi untuk kedepannya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.